Ya, update di bulan Juli ini, tepatnya tahun 2025, aplikasi pinjaman online yang pada DC-nya ini turun ke rumah. Dan informasi ini saya dapatkan dari banyaknya teman-teman yang bercerita di aplikasi mana sajakah mereka datangi oleh DC lapangan, tepatnya untuk aplikasi pinjaman online yang resmi OJK. Jadi di sini teman-teman, yang pertama di sini ada aplikasi yang namanya Ada Modal. Nah, aplikasi Ada Modal ini walaupun penggunanya belum banyak, ternyata DC lapangannya ini sudah mereka miliki. Dan kemarin ya di Jakarta Barat, sekitar Jakarta itu sudah ada teman-teman kita yang mengalami gagal bayar di aplikasi Ada Modal ini, ternyata didatangi oleh DC lapangannya. Kemudian selain itu, selain aplikasi Ada Modal, ada juga yang bernama Modal Nasional. Nah, aplikasi Modal Nasional juga ini padahal penggunanya itu belum banyak ya. Yang download aplikasinya belum banyak, tapi sudah ada DC-nya yang turun. Sama ini juga masih daerah Jakarta. Ada yang Jakarta Barat, ada juga yang Jakarta Selatan. Tetapi untuk di daerah lainnya saya belum dapat info ya. Yang pasti yang cerita-cerita aja yang sudah didatangi oleh aplikasi pinjaman online Ada Modal dan juga Modal Nasional. Kemudian selain dua aplikasi tersebut ada juga aplikasi PinPlus. Aplikasi PinPlus DC-nya ternyata ada yang turun ya. Mulai dari Jakarta, ada juga daerah Bogor ini didatangi oleh DC lapangan dari aplikasi PinPlus. Entah ini untuk daerah lainnya ada yang didatangi DC PinPlus atau enggak, karena enggak ada yang cerita ke saya. Tapi untuk yang daerah Bogor dan daerah Jakarta itu sudah ada yang bilang mereka didatangi oleh DC lapangannya. Nah, untuk DC lapangan dari aplikasi PinPlus ini, berapa sih nominal pinjaman yang didatangi oleh DC-nya? Apakah jumlahnya yang puluhan juta, yang belasan juta, atau yang nominalnya di bawah 1 juta? Nah, tepatnya ini kemarin-kemarin banget teman-teman ya. Ada salah satu orang yang berkomentar di video saya yang mengalami gagal bayar di aplikasi PinPlus, nominalnya di bawah 1 juta. Dan itu ternyata didatangi oleh DC lapangan dari aplikasi PinPlus dengan nominal yang tidak terbayarkan itu adalah Rp600.000. Entah ini dia tadi pinjamnya gede, terus sisanya 600 nggak dibayar, atau emang pinjam 600 tidak dibayar semuanya kayak gitu ya. Yang pasti itu sisanya ya nominal 600.000 ditagih juga oleh DC lapangan dari aplikasi PinPlus. Ya tadi ada modal, ada Modal Nasional dan juga aplikasi PinPlus. Kemudian selanjutnya juga ada aplikasi Indodana. Aplikasi Indodana di sini tepatnya di Juli kemarin juga ya. Di tanggal kemarin itu ada yang didatangi oleh DC lapangan Indodana, dan untuk aplikasi Indodana ini juga rutin datangnya. Ada yang 3 kali ya, ada yang 2 kali didatangi oleh DC-nya, dan setiap orang bervariasi ya. Walaupun mereka bilang belum ada uangnya, belum bisa janjiin kapan bisa bayar, tapi tetap ya kalau udah bilang mau datang lagi ya biasanya mereka datang kembali dengan DC lapangan yang berbeda daripada sebelumnya, karena mereka dibagi tugas. Selain itu juga tentunya di sini ada aplikasi lain pinjaman online yang resmi juga, yaitu aplikasi Ada Pundi. Nah, aplikasi Ada Pundi ini sebelumnya di Juni ya, Juni kemarin itu banyak banget nih yang bercerita juga ke saya bahwa DC lapangannya ini datang ya ke rumah mereka. Nah, untuk Ada Pundi ternyata ini rutin juga ya, rutin datangnya itu ada yang nyampe 4 kali, ada juga yang nyampe 3 kali ya. Pokoknya ini ada beberapa orang yang bercerita juga DC Ada Pundi ini rutin untuk datang ke rumah ya, tapi aplikasi ini ya resmi teman-teman ya. Nah, ketika kita tahu aplikasi-aplikasi pinjaman online yang saya sebutkan tadi DC lapangannya ada, apakah yang tidak saya sebutkan ini DC-nya nggak ada atau kayak gimana? Ya jawabannya pasti ada teman-teman. Hanya saja di bulan Juli ini yang bercerita ke saya mulai dari aplikasi-aplikasi yang saya sebutkan tadi, ada Modal Nasional, PinPlus, Ada Pundi, Indodana, itu yang rutin bercerita ya, aplikasi tersebut DC-nya rutin turun. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Mungkin ada yang di bulan Juli ini didatangi oleh DC lapangan, di aplikasi mana aja, tulis aja di kolom komentar, biar menambah informasi buat teman-teman yang lainnya ya. Nah, seperti apa sikap kita ketika kepalang ataupun keburu didatangi oleh DC lapangan dari aplikasi pinjaman online resmi? Apakah aman kalau galbay di aplikasi-aplikasi resmi seperti itu atau enggak? Jadi kayak gini ya teman-teman, resiko terbesar dari galbay pinjaman online resmi itu bukanlah takut dengan DC lapangan,
tapi slik OJK kita itu kena ataupun by checking kena, sehingga nanti suatu saat di masa depan kita akan kesulitan melakukan pinjaman lagi ataupun kredit barang kayak mobil, motor itu akan dipersulit. Itulah yang harus kita pahami, resiko terbesar ketika gagal bayar di aplikasi pinjaman online resmi. Nah, terlepas untuk DC lapangannya ini kan bisa dinego ya, yang mana mereka hanya datang untuk mencari tahu kenapa kita gak bayar-bayar, kenapa telepon kita nggak diaktifin ketika ditelepon ya. Itu sih, mereka mencari informasi kita. Ketika kita bilang belum ada uangnya karena HP-nya dimatiin, terasa ngeganggu, ditaruh terus ya. Nah, itu bilang aja seperti itu. Kemudian ketika ditanya uang kalian kapan dibayarkan, tagihannya itu kapan, ya kalian bilang aja, selama belum ada penghasilan pendapatan yang tetap seperti sebelumnya ya belum bisa bayar dan belum bisa menjanjikan kapan. Tapi kalau misalnya kalian sudah ada uang ataupun gaji yang tetap gitu ya setiap bulannya, jadi kalian bisa bilang aja minta keringanan untuk dibayar tagihan pokoknya aja, denda dan bunga minta diringankan, bahkan dihilangkan ataupun yang namanya dibekukan, seperti itu. Pintar-pintar aja bernegosiasi. Kalau misalnya belum ada uang, bilangnya nanti aja kalau sudah ada uang, tapi belum bisa janjiin kapan kita mau bisa bayar gitu ya. Walaupun mereka bilang mau seminggu lagi mau datang lagi, mau sebulan lagi mau datang lagi, ya itu biarin aja kayak gitu. Tetapi kita bisa katakan sejujurnya seperti apa adanya aja. Kayak gitu teman-teman ya. Intinya gak perlu panik dengan DC lapangan, karena mereka hanya menjalankan tugas dari atasannya saja. Dan bahkan yang mengalami gagal bayar ini bukan seorang dua orang, banyak banget. Bahkan nih ketika ada DC lapangan nagih ke rumah kita, misalnya hari Kamis. Nah, pada hari Kamis tersebut, itu si orang yang nagih ke rumah kita itu tidak hanya ke kita aja. Bisa nyampe ke 10 hingga 15 orang per satu harinya. Itulah mengapa mereka kewalahan, sehingga ada yang diprioritaskan, diutamakan ditagih, ada juga yang diakhirkan ditagih hingga bertahun-tahun hanya menunggu giliran aja. Itulah mengapa kalau kita heran, di aplikasi pinjol resmi kok ada yang aman bertahun-tahun dan ada yang baru beberapa bulan udah didatangi. Itu tergantung nasibnya aja ya setiap orang, diutamakan ditagih ataupun diakhirkan ditagih. Seperti itu teman-teman. Intinya gak usah panik selama kalian belum punya uang. Jangan coba-coba gali lubang, tutup lubang hanya demi membayar pada saat itu. Ya lebih baik kalian punya uang dulu, lancar dulu usahanya, baru deh dibayar pelan-pelan sisa tagihannya. Seperti itu aja teman-teman. Yang mau berkomentar silahkan aja tulis kolom komentar. Dan yang mau bercerita di pinjaman online resmi seperti ini tuh, pengalaman kalian seperti apa aja, nominal berapa, di daerah mana, dan didatangi oleh DC lapangan dari aplikasi apa aja, selain yang saya sebutkan ataupun yang saya sebutkan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, bukan berarti aplikasi-aplikasi yang tidak saya sebutkan adalah aplikasi yang aman dari DC, enggak juga ya. Tapi itu yang paling banyak yang saya dapatkan infonya dari teman-teman yang mengalami gagal bayar dari aplikasi-aplikasi yang sudah kita ketahui tadi. Nah, maka dari itu intinya kesimpulannya resiko terbesar gagal bayar adalah slik OJK kena, tetapi itu bisa dibayar perlahan-lahan ketika kita sudah benar-benar ada kelancaran dalam usaha untuk membayar sisa tagihan pokoknya.